Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 19 Oktober 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 19 demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing dombamu itu. Bila roh Allah telah mundur. Saudara-saudaraku, dari mana kita tahu bahwa kehidupan seseorang dipimpin oleh roh Tuhan? Dapatkah kita mengenali ciri kehidupan orang yang dipimpin oleh roh Allah dan yang tidak? Teks yang kita baca pada pagi ini adalah teks yang menunjukkan dengan kontras hidup yang dipimpin oleh Allah dan yang telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Kehidupan tragis saudara sekalian Saul dimulai dari ketidaktaatannya pada Tuhan. Betapa memilukannya ketika ia menolak mengikuti pimpinan Tuhan, roh Tuhan telah mundur daripadanya. Akibatnya ia diganggu oleh roh jahat yang menyebabkan Saul selalu gelisah, tidak tentram, tidak tenang, dan kehilangan damai sejahtera. Terjemahan lain, ayat ini menggunakan akibat roh jahat Saul selalu depresi. Obatnya adalah ketenangan dari alunan musik. Dan atas usulan hamba-hamba Saul agar mencari orang yang dapat memainkan musik agar dapat memberikan ketenangan padanya. Atas pimpinan Tuhan, saudara sekalian, seorang anak Isai, seorang gembala pandai main kecapi, seorang yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dialah Daud yang mempunyai kriteria ini. Daud kini telah ada di istana. Langkah demi langkah Tuhan pimpin masuk istana sesuai dengan pengurapan yang telah ia terima. Ia dipimpin oleh Allah sehingga alunan suara kecapinya mampu memberi ketenangan pada Saul. Roh Kudus aktif dalam musik Daud sehingga Saul menerima kebebasan sementara dari penindasan roh jahat yang menimpa dirinya sebagai hukuman Allah. Daud akan makin menunjukkan kelebihannya karena pimpinan Tuhan, sementara Saul makin menuju kepada kehancurannya. Saudara-saudaraku, jelas hidup yang carut-marut, penuh kegelisahan, kemarahan, kebencian, ketidaktenangan, dan kehilangan damai sejahtera dapat menjadi petunjuk bagi kita bahwa roh Allah tidak memimpin hidup kita. Sebab jika Roh Kudus menguasai hidup seseorang, sekalipun melewati berbagai persoalan, akan dapat dilewati dengan tenang, dengan pasrah, sebab roh Tuhan besertanya. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ketika shalom dari Kristus bersama seseorang, kehidupannya akan berdampak, memberi ketenangan bagi dirinya dan bagi sesamanya sekalipun menghadapi persoalan-persoalan hidup. Sebab betapa memilukan dan menyakitkan bila roh Tuhan tidak lagi memimpin kehidupan kita. Jauh lebih baik jika kita berjalan bersama Tuhan, dan betapa menyenangkan sebab apa yang tak terpikirkan oleh Daud itulah yang Tuhan lakukan baginya. Ia tidak menyangka akan mendapat anugerah yang sangat besar dalam hidupnya, akan menjadi raja menggantikan Saul. Namun di sini saudara sekalian, walaupun ia telah diurapi, tapi sama sekali tak menunjukkan pada Saul dan menggesernya dengan serta-merta, sebab ia sudah berhak. Tapi ia menyerahkan pada Tuhan. Ia mengikuti saja apa yang Tuhan inginkan. Ia tidak ambisius masuk istana dan melengsarkan Saul.
Sebaliknya, Saul walau ia sudah tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki dia lagi memimpin bangsa Israel dan telah memilih seseorang menggantikannya sebagaimana yang sudah disampaikan Samuel padanya, namun ia masih tetap ada di istana dan menganggap bahwa ia masih seorang raja, masih merasa bahwa dia adalah pemimpin orang Israel. Saudara-saudaraku, maukah kita dipimpin oleh Tuhan? Tetaplah taat padanya, ikuti petunjuknya agar kita dapat berjalan dengan tenang dan penuh sukacita dalam bimbingan Roh Kudus-Nya. Sekalipun kita bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita yang berbeda-beda, tapi anugerah Tuhan yang tetap, pertolongan Tuhan yang tetap akan selalu menyertai orang-orang yang berjuang untuk taat dan berjalan seturut dengan petunjuk-Nya. Selamat menikmati pimpinan Tuhan, saudara sekalian. Biarlah Roh Kudus-Nya menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk ingatan terhadap firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bawa diri kami kepada-Mu. Kami mohon dengan rendah hati supaya tetaplah Engkau memimpin hidup kami. Tetaplah Engkau menyertai hidup kami. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami akan dapat kami jalani dengan baik jika Engkau beserta kami. Janganlah undur daripada kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Sebab kami tak akan sanggup untuk melakukan semua yang Tuhan percayakan pada kami kalau Tuhan tidak menyertai kami. Itulah sebabnya ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami secara baru pada pagi hari ini. Kepada pendengar renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada, Bapa yang melihat segala kehidupan mereka, hadirlah dalam hidup mereka ya Tuhan. Berilah kesanggupan dan pimpinlah mereka untuk melewati setiap situasi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, Bapa hiburkanlah mereka. Saudara-saudara kami yang masih tetap menanti pertolongan Tuhan dengan diam untuk kesembuhan, ya Tuhan bukalah jalan. Nyatakan diri-Mu kepada mereka. Sembuhkan mereka supaya pada waktunya mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Kami doakan mereka semua yang penuh dengan masalah-masalah hidup. Biarlah Tuhan yang menjadi panduannya. Dan mereka yang dikuasai oleh roh jahat oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Ya Tuhan, ubahlah hidup mereka. Roh-Mu berkaryalah atas hidup mereka. Berikanlah mereka kepekaan terhadap suara Tuhan. Supaya mereka dapat datang kepada-Mu di dalam pertobatan. Agar mereka juga dapat menikmati pimpinan-Mu yang indah di dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Selamat berjalan bersama pimpinan Tuhan. Amin.